Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andres Setiawan dari Twitter 2. Sekarang yang akan kita bahas adalah bab 4 tentang memori. Langsung saja kita masuk ke slide tentang memori. Memori. Operasi sel memori. Memori adalah bagian dari komputer, tempat program dan data-data disimpan. Elemen dasar memori adalah sel memori. Walaupun digunakan sejumlah teknologi elektronik, seluruh sel memori memiliki sifat-sifat tertentu. Sel memori memiliki dua keadaan stabil atau semi-stabil yang dapat digunakan untuk merepresentasikan bilangan biner 1 atau 0. Sel memori mempunyai kemampuan untuk ditulisi sedikitnya satu kali. Sel memori mempunyai kemampuan untuk dibaca. Karakteristik sistem memori. Dilihat dari lokasi, memori dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu register, memori internal, dan memori eksternal. Register berada di dalam chip prosesor. Memori ini diakses langsung oleh prosesor dalam menjalankan operasinya. Register digunakan sebagai memori sementara dalam perhitungan maupun pengolahan data dalam prosesor. Memori internal adalah memori yang berada di luar chip prosesor, namun mengaksesannya langsung oleh prosesor. Memori internal dibedakan menjadi memori utama dan cache memory. Memori eksternal dapat diakses oleh prosesor melalui piranti I/O. Memori ini dapat berupa disk maupun pita. Karakteristik lainnya adalah kapasitas. Kapasitas memori internal maupun eksternal biasanya dinyatakan dalam bentuk byte atau word. Memori eksternal biasanya lebih besar kapasitasnya daripada memori internal. Hal ini disebabkan karena teknologi dan sifat penggunaannya yang berbeda. Karakteristik berikutnya adalah satuan transfer. Bagi memori internal, satuan transfer sama dengan jumlah saluran data yang masuk ke dan keluar dari modul memori. Jumlah saluran ini seringkali sama dengan panjang word, tetapi dimungkinkan juga tidak sama. Keandalan memori. Untuk memperoleh keandalan sistem, ada 3 pertanyaan yang diajukan. Berapa banyak, berapa cepat, berapa mahal. Pertanyaan berapa banyak adalah sesuatu yang sulit dijawab. Karena berapapun kapasitas memori, tentu aplikasi akan menggunakannya. Jawaban pertanyaan berapa cepat adalah memori harus mampu mengikuti kecepatan CPU sehingga terjadi sinkronisasi kerja antar CPU dan memori tanpa adanya waktu tunggu, karena komponen lain belum selesai prosesnya. Mengenai harga, sangatlah relatif. Bagi produsen selalu mencari harga produksi paling murah tanpa mengorbankan kualitasnya untuk memiliki daya saing di pasaran. Satuan memori. Satuan pokok memori adalah digit biner, yang disebut bit. Suatu bit dapat berisi sebuah angka 0 atau 1. Ini adalah satuan yang paling sederhana. Memori juga dinyatakan dalam byte. 1 byte sama dengan 8 bit. Kumpulan byte dinyatakan dalam word. Panjang word yang umum adalah 8, 16, dan 32 bit. Tabel tingkatan satuan memori seperti yang tertera dalam tabel, yaitu kilobyte, megabyte, gigabyte, dan terabyte. Memori utama semikonduktor. Pada komputer lama, bentuk umum random access memory untuk memori utama adalah sebuah piringan ferromagnetik berlubang yang dikenal sebagai core. Istilah yang tetap dipertahankan hingga saat ini. Jenis memori random access. Hal yang membedakan karakteristik RAM atau random access memory adalah dimungkinkannya pembacaan dan penulisan data ke memori secara cepat dan mudah. Aspek lain adalah RAM bersifat volatile, sehingga RAM hanya menyimpan data sementara. Teknologi yang berkembang saat ini adalah statik dan dinamik. RAM dinamik disusun oleh sel-sel yang menyimpan data sebagai muatan listrik pada kapasitor. Karena kapasitor memiliki kecenderungan alami untuk mengosongkan muatan,
maka RAM dinamik memerlukan pengisian muatan listrik secara periodik untuk memelihara penyimpanan data. Pada RAM statik, nilai biner disimpan dengan menggunakan konfigurasi gate logika flip-flop tradisional. RAM statik akan menyimpan data selama ada daya listriknya. Read-only memory (ROM) sangat berbeda dengan RAM. Seperti namanya, ROM berisi pola data permanen yang tidak dapat diubah. Data yang tidak bisa diubah menimbulkan keuntungan dan juga kerugian. Keuntungannya, untuk data yang permanen dan sering digunakan pada sistem operasi maupun sistem perangkat keras, akan aman diletakkan dalam ROM. Kerugiannya, apabila ada kesalahan data atau adanya perubahan data sehingga perlu penyisipan. Variasi ROM lainnya adalah read-mostly memory, yang sangat berguna untuk aplikasi operasi pembacaan jauh lebih sering daripada operasi penulisan. Terdapat 3 macam jenis, yaitu EEPROM, dan flash memory. Koreksi error. Dalam melaksanakan fungsi penyimpanan, memori semikonduktor dimungkinkan mengalami kesalahan, baik kesalahan berat yang biasanya merupakan kerusakan fisik memori maupun kesalahan ringan yang berhubungan data yang disimpan. Kesalahan ringan dapat dikoreksi kembali. Untuk mengadakan koreksi kesalahan data yang disimpan, diperlukan 2 mekanisme, yaitu mekanisme pendeteksian kesalahan dan mekanisme perbaikan kesalahan. Mekanisme pendeteksian kesalahan dengan menambahkan data Word dengan suatu kode, biasanya bit set paritas, sehingga data yang disimpan memiliki panjang D plus C. Kesalahan akan diketahui dengan menganalisa data dan bit paritas tersebut. Mekanisme perbaikan kesalahan yang paling sederhana adalah kode Hamming. Cache memory difungsikan mempercepat kerja memori sehingga mendekati kecepatan prosesor. Pada saat CPU membaca sebuah word memory, maka dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah word tersebut berada dalam cache memory. Bila ada dalam cache memory, maka dilakukan pengiriman ke CPU. Bila tidak dijumpai, maka dicari dalam memori utama. Selanjutnya, blok yang berisi sejumlah word tersebut dikirim ke cache memory, dan word yang diminta CPU dikirimkan ke CPU dari cache memory. Karena fenomena lokalitas referensi, ketika blok data diberikan ke dalam cache memory, terdapat kemungkinan bahwa word-word berikutnya yang berada dalam satu blok akan diakses oleh CPU. Konsep ini yang menjadikan kinerja memori lebih baik. Kapasitas cache. Menentukan ukuran memori cache sangatlah penting untuk mendongkrak kinerja komputer. Dari segi harga, cache sangatlah mahal, tidak seperti memori utama. Semakin besar kapasitas cache, tidak berarti semakin cepat prosesnya. Dengan ukuran besar dan terlalu banyak gate pengalamannya, sehingga akan memperlambat proses. Ukuran blok. Elemen rancangan yang harus diperhatikan lagi adalah ukuran blok. Telah dijelaskan adanya sifat lokalitas referensi, maka nilai ukuran blok sangatlah penting. Apabila blok berukuran besar ditransfer ke cache, akan menyebabkan hit ratio mengalami penurunan, karena banyaknya data yang dikirim di sekitar referensi. Tetapi apabila terlalu kecil, dimungkinkan memori yang akan dibutuhkan CPU tidak tercakup. Apabila blok berukuran besar ditransfer ke cache, maka akan terjadi blok-blok yang berukuran lebih besar mengurangi jumlah blok yang menempati cache, karena isi cache sebelumnya akan ditindih. Dengan meningkatnya ukuran blok, maka jarak setiap word tambahan menjadi lebih jauh dari word yang diminta, sehingga menjadi lebih kecil kemungkinannya digunakan cepat. Jumlah cache. Terdapat 2 macam letak cache, berada dalam keping prosesor yang disebut on-chip cache atau cache internal. Kemudian berada di luar chip prosesor yang disebut off-chip cache atau cache eksternal. Terdapat perkembangan untuk memisah cache data dan cache instruksi yang disebut unified cache. Keuntungan unified cache adalah unified cache memiliki hit rate yang tinggi karena telah dibedakan antara informasi data dan informasi instruksi. Hanya sebuah cache saja yang perlu dirancang dan diimplementasikan. Itulah tadi pembahasan
tentang bab 4 tentang memori. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.